Alhamdulillah. Ini yang paling penting. Karena begini, ridha Allah itu boleh jadi dari sesuatu yang sederhana. Makanya kita mesti banyak-banyak syukur. Sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillah. Ada riwayat yang menginspirasi. Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah. Nabi yang bisa ngobrol langsung dengan Allah. Itu Nabi Musa. Jadi nggak pakai hijab, bisa komunikasi langsung. Tapi nggak bisa dalam posisi yang orang lihat. Maka pada saat beliau ingin naik ke Bukit Sinai untuk komunikasi dengan Allah, di perjalanan ketemu orang solih. Orang soleh ini bertanya, Nabi mau kemana? Ngadep Tuhan kalau bahasa kita. Ngadep Allah, mau ngobrol. Nabi ana a'budan nas. Kata orang soleh ini, saya manusia yang paling rajin ibadah, paling tekun, paling soleh, tanpa maksiat. Tolong titip pertanyaan sama Allah. Kalau saya mati, apa balasannya buat saya yang rajin ibadah ini? Baik, kata Nabi Musa, tak bantu nanya. Jalan lagi, ketemu ahli maksiat, preman yang lagi teler. Kata preman, Nabi, namanya preman, ngomongnya agak ngegas. Mau kemana? Kata Nabi Musa, ngadep Tuhan. Tolong titip tanya sama Tuhan, saya ahli maksiat, tukang teler. Kalau mati, apa balasannya? Oke, kata Musa, tak bantu titip tanyanya. Habis menghadap Allah di Bukit Sinai, audiensi tanpa ada yang lihat, karena bahaya, nggak sanggup orang lihat. Besok Nabi Musa pulang, nyamperin yang orang soleh. Kata orang soleh, Nabi, apa jawaban dari Allah? Balasan buat saya yang rajin ibadah. Kata Nabi, balasan untukmu surga. Dia nggak seneng, Bu. Borok-borok ngucap alhamdulillah. Apa kata dia? Itu doang Nabi. Enggak, kira-kira ada enggak yang lain? Umroh kayak begitu. Atau hadiah yang lain, apa mobil bonusnya? Atau rumah mewah bonusnya? Cuman itu doang. Iya, kata Nabi Musa, saya enggak bisa nambahin. Balasan untukmu surga. Pulang orang soleh dengan rasa kecewa. Giliran preman datang, Bu. Nabi Musa siapin pentungan di balik pintu. Kalau preman nggak terima, bisa berantem nih. Apa balasan untuk saya? Kata Nabi, balasan untukmu neraka. Takut ngamuk nih preman, kan disebut neraka. Kata preman itu, bentar Nabi, Tuhan waktu nyebut saya neraka, nyebut nama gua enggak? Kata dia. Kata Nabi Musa, iya, Tuhan menyebutkan namamu. Apa kata preman ini? Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah, kata Nabi Musa? Alhamdulillah Nabi, Tuhan masih ingat gua ternyata. Bertahun-tahun saya lupa dengan Allah. Mabuk saya, maksiat saya, lupa dengan Allah, tapi Allah tidak pernah melupakan saya. Preman ini bukannya marah, Bu, malah pulang ke rumah. Sampai di rumah kelihatan nangis, istrinya nanya, apa kata bininya? Preman nangis. Ini kok tumben amat? Iya, kata si preman, saya terharu. Puluhan tahun saya berbuat maksiat, teler, mabuk, ternyata Tuhan tidak pernah melupakan saya.
Udah geh, kata si biniknya, sekali-kali terima kasih sama Tuhan. Kamu sujud, sholat, sekali aja jadilah. Pikir preman, iyalah sebagai tanda syukur, tanda terima kasih. Sekali ini aja sholat. Sholat dia bu, lagi sholat dicabut nyawanya. Si preman husnul khotimah masuk surga. Itu gara-gara alhamdulillah, gara-gara syukur kepada Allah. Giliran yang tadi tuh orang soleh sampai rumah ngambek. Saya ini udah puluhan tahun sholat nggak pernah bikin maksiat, kok balasannya cuman surga. Ngambek dia. Sudahlah, kalau cuman surga saja yang lain juga bisa dapat surga kok, pikir dia. Yang ahli maksiat juga kalau taubat bisa dapat surga. Ah, mikir dia di rumah, jajalah bikin maksiat. Kata orang di Panjang ada pemandangan, pengen sekali-kali mampir ke sono. Mampir dia bu, lagi mampir mati di sana. Mati dalam keadaan berbuat maksiat, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim disebutkan, ada di antara umatku, kata Nabi, yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati, ujungnya masuk neraka. Dan ada di antara umatku yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Tapi sesaat lagi dia mau mati, dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati, akhirnya masuk surga. Allahu Akbar. Itu luar biasa riwayatnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sederhana saya ngambilnya. Yuk banyak-banyak alhamdulillah. Hayo banyak-banyak bersyukur, karena boleh jadi gara-gara itu Allah ridho dengan kita semua. Allahumma amin. Satu ya, dua sekarang. Di kesempatan momentum ulang tahun ini, ibu-ibu rahimakumullah, artinya umur kita ini semakin berkurang. Iya bayar. Ibu Haja Maliyah berapa umur? 70. Subhanallah. Tapi kok masih cantik Bu Haji ya? Padahal dia tuwir ya Bu ya. Subhanallah, luar biasa ya. Karena selalu senang, selalu gembira, rajin bersedekah. Mudah-mudahan sehat selalu dan awet muda. Allahumma amin. Masuk surga, nanti berkumpul sama Pak Haji Alimin di dalam surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ini tinggal ngisi umur, memanfaatkan umur yang ada untuk kebajikan. Sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, man tala umruhu, adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, isinya bagus amal perbuatannya. Itu sebaik-baik manusia. Ya, mudah-mudahan kita ini kecil baik, remaja baik, dewasa baik, tua baik, lanjut usia baik, mati pun baik. Allahumma amin. Maunya kita. Tapi kalau nggak bisa, minimal ujung. Innamal a'malu bil khawatim. Karena segala amal dilihat ujungnya, bukan lihat pangkalnya. Kalau amal ujungnya bagus, mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma amin. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh, adalah yang panjang umurnya, jelek kelakuannya. Udah tua enggak tobat, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Kalau kata pantun, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Ada nggak di sini ya?
Oh, enggak ada. Ini mah solihah semua. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Enggak ada pilihan lain bagi kita. Ya mengisi umur. Enggak usah kecentilan lagi. Ibu-ibu juga kalau tua ya tua aja kan. Jadi menel juga misalnya ya juga enggak ada yang demen. Ketika kita mengisi umur dengan kebaikan, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dunia dan ridhonya Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dapat dua. Nah yang ketiga, saya ingin menyampaikan fadilah istiqomah di majelis taklim. Aisyah. Sekali lagi saya ulangi, istiqomah di majelis taklim Aisyah. Yang pertama ibu-ibu, fadilah kita istiqomah di majelis taklim Aisyah Bandar Lampung. Satu, orang yang istiqomah taklim mudah masuk surganya. Alasannya apa? Begini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang salaka, man salaka. Ini bahasanya mengapa digunakan kata salaka? Salaka itu menempuh. Salaka tariqan, menempuh jalan, meniti jalan. Orang yang sedang menempuh, yang sedang meniti namanya salik. Mengapa menggunakan kata salaka? Ini menunjukkan orang yang sudah istiqomah di jalan ilmu. Ini bukan lagi barang siapa yang memenuhi undangan pengajian. Bukan. Datangnya bukan karena diundang. Datangnya karena pilihan. Ini jalan yang sudah saya tempuh. Itu maksudnya. Kan banyak sih kalau pengajian itu undangan Isra wal Mi'raj. Diundang baru datang. Kadang-kadang diundang juga belum tentu datang. Ini bukan undangan. Ini bukan permintaan. Bukan karena enak enggak enak, tapi karena kita sudah memilih jalannya. Makanya man salaka tariqan, barang siapa yang sudah memilih jalan menempuh ilmu, yaltamisu fihi ilman, di mana di jalan itu kita semua mencari ilmu pengetahuan, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka kata Nabi, Allah janji Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Makanya Nabi nyebut ya bu, majelis taklim ini taman surga, raudhatun min riyadil jinnan, salah satu taman dari taman-taman surga. Kalau ibu-ibu sudah senang dengan majelis taklim, maka berarti ibu-ibu senang dengan taman surga. Kalau ibu-ibu sudah senang dengan taman surga, itu tanda sebentar lagi masuk surga. Allahumma amin. Bu, mau nggak sih masuk surga itu? Mau banget ya bu. Kalau ibu-ibu masuk surga bu, nggak usah capek-capek make up, karena ibu-ibu cantik semua di surga nanti. Di surga itu umur ibu-ibu itu paling muda 17 tahun, sweet 17. Paling tua talasa wa talatin, 33 tahun. Ibu-ibu saya tanya, milih ya bu, pengen yang umur 17 apa 33? Kalau saya itu 17 ya bu maunya. Pokoknya paling tua 33 tahun, paling muda 17 tahun. Luar biasa. Di surga itu nanti bu, tingginya sama, tinggi semua. Enggak ada yang pendek, enggak ada yang terlalu jelolor. Tinggi banget enggak, pendek juga enggak. Dan di surga itu semua hidung mancung. Enggak ada yang pesek di surga, enggak ada. Apalagi yang belesek itu ya bu ya, enggak ada.
Apalagi yang tinggal kayak colokan listrik, nggak ada. Ibu-ibu di surga nanti muda terus, perawan terus, subhanallah. Jadinya ratu bidadari di dalam surga. Allahumma amin. Tidak pernah menderita. Dan di surga itu semua halal, nggak ada yang haram. Di surga itu semua halal. Babi halal di surga. Nanti ibu-ibu bisa pesan rendang babi, bisa itu. Halal. Semua minuman keras halal. Dan ibu-ibu bisa berhujah. Di akhirat bisa berhujah. Ya Allah, saya ini salik. Saya ini penuntut ilmu. Apa buktinya? Saya istiqomah setiap hari Rabu. Berangkat pengajian majelis taklim Aisyah. Kita berhujah di akhirat nanti. Allah nggak jadi memasukkan ke dalam neraka. Siapa bilang di akhirat nggak boleh berhujah? Di akhirat nanti kata Nabi, untuk umatku hujahnya diterima, pembelaannya diterima. Yang penting matinya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fadilah pertama, kita istiqomah di pengajian. Baik, sekarang nomor 2 fadilahnya. Pahalanya Allah lipat gandakan. Ada hadisnya luar biasa ya Bu. Lababun minal ilmi yata'allamuhur rujul. Satu topik saja, satu bab bahasan saja. Makanya kita pengajian tiap Rabu itu ada babnya, ada topiknya, biar ngambil pahalanya itu Bu. Satu bab saja kita ngaji ilmu, tapi nggak boleh di YouTube, nggak boleh. YouTube itu cuman pelengkap, bukan ngaji di Google, bukan. Satu bab saja kita ngaji di majelis ilmu. Makanya kalimatnya kan yaltamisu fihi ilman. Berarti dia di majelis. Nggak boleh di YouTube, nggak boleh cuman di internet, bukan di buku, tapi di majelis. Satu bab saja dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang khairum min alfi raka'atin tatawu'an. Itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Allahu Akbar. Bu, pernah sholat 1000 rakaat? Gempor mah gempor kita ya, nggak sanggup. Uang taraweh aja diajak 2-3 pasti bubar. Jajal kalau nggak percaya di Muhajirin ini Kang Yayan. Kita bikin 23 rakaat bubar. Banyak yang nggak demen gitu. Nah kita 1000 rakaat. Apalagi ini bulan Rajab ini. Ini sudah Rajab mau akhir ya. Sudah bulan Rajab. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebajikan, maka baginya mendapatkan 10 kali lipat balasan. Ini pada bulan-bulan yang biasanya. Wa fi rajaba bisab'in. Bulan Rajab ini jadi 70. Wa fi Sya'bana wa bisab'imi'ah. Bulan Sya'ban ruah yang akan datang 700. Wa fi Ramadhana bi alfi. Bulan Ramadan 1000. Di sekarang 70. 70 kali 1000 berapa Bu? 70.000. Berarti ibu-ibu mendengarkan ceramah sekarang itu pahalanya lebih baik daripada 70.000 rakaat sholat sunnah. Subhanallah. Bulan depan nih, bulan ruah, kita ngaji Aisyah Bu. Belum Muhajirinnya ya, baru Aisyah itu. Ibu-ibu ini kan hampir tiap hari pengajian ya Bu ya. 700 kali 1000. Ngaji di bulan depan pahalanya 700.000 kali lipat. Subhanallah. Kalau majelis kita di bulan Ramadan masih ada 1000 kali 1000. Berapa Bu? Kata tetangga saya 1000.000 kata dia. Ya benar juga. 1000-nya ada 1000, 1.000.000. Lebih baik daripada 1 juta rakaat sholat sunnah.
Cuman payahnya kita ini begini, Bu. Orang sekarang ini nggak butuh pahala. Yang dicari bukan pahala tapi duit. Coba kita pasang spanduk. Ibu-ibu, mari ikut pengajian majelis ta'lim Aisyah. Barang siapa yang mendatangi pengajian pahalanya 1 juta rakaat sholat sunnah. Yang datang ya itu-itu aja. Coba kalau dipasang spanduk, ibu-ibu, ayo pengajian Aisyah. Yang datang akan dikasih duit 1 juta 1 orang. Penuh nggak masjidnya, Bu? Penuh. Yakin dah nggak muat-muat. Bingung Ibu Hajah Maliah gimana cara bayarnya itu. Kalau 1 juta 1 orang ya. Orang itu terlalu matre, terlalu matre. Coba kalau ditawarkan duit, berebut. Ditawarkan sembako, berebut. Kadang-kadang ya Bu, kalau demi uang ada bantuan pemerintah, yang kaya aja ngaku melarat. Demi dapat bantuan, malu-maluin. Indonesia ini banyak orang kaya, Bu, tapi mentalnya yang miskin. Iya Pak ya? Buktinya minta bantuan aja demennya itu. Makanya saya ingatkan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Setuju nggak kira-kira? Rajinlah membantu, rajinlah berbagi, kita tidak akan pernah rugi. Apalagi nyantuni anak yatim ya Bu ya. Bu, dulu pernah saya sampaikan di Muhajirin kan, kalau kita nyantuni anak yatim, apalagi naruh anak yatim di rumah kita ya. Rumah yang paling mulia di muka bumi ini bukan istana kepresidenan, bukan. Rumah paling mulia di muka bumi ini rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Itulah yang paling mulia. Tapi kalau dipikir-pikir ya Bu, nggak gampang kan ngurus anak yatim, iya Pak ya? Kadang-kadang istrinya redho, suami ngedumel. Gara-gara ngajak anak yatim, nambah lagi uang belanja, ngedumel laki Bu. Kadang-kadang suami ridho, istri yang ngedumel. Suami lagi berangkat ke kantor, anak yatim lagi makan dipelototin, makan banyak kamu, makan banyak kamu. Tuh nggak gampang kan ngurus anak yatim. Kadang-kadang suami ridho, istri ridho, anak-anak yang nakal. Papa ke kantor, mama ke pasar, anak yatim dijitakin. Makanya nggak gampang nerima anak yatim di rumah. Karena kita belum tentu bisa menerima anak yatim di rumah. Maka banyak anak yatim di panti asuhan. Tapi ingat, anak yatim di panti asuhan itu bukan kewajiban yang punya panti. Bukan kewajiban pengelola panti. Bukan kewajiban pengurus yayasan, tapi kewajiban semua umat Islam yang ada di Indonesia ini. Setuju nggak kira-kira? Makanya kita berbagi, istiqomahkan selalu berbagi untuk anak yatim. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi. Allahumma amin. Balik lagi ibu-ibu rahimakumullah, orang nggak butuh pahala. Tapi ingat, nanti kalau kita semua sudah mati, duit nggak ada guna, harta tak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah suatu hari di mana tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya malun, harta yang jadi kesombongan. Saya tanya, ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Mana sih orangnya pengen lihat saya orangnya kayak apa itu ya. Udah melarat sombongnya Bu ya. Nggak ada gunanya harta yang disombongkan. Nggak ada gunanya anak-anak yang jadi kebanggaan. Nggak ada. Anak saya 1 di Amerika, 1 di Inggris, 1 di Belanda, 1 di Australia. Nggak ada gunanya. Yang bisa dibanggakan cuman anak yang soleh. Betul apa betul? Iya Pak ya. Kayak orang tua angkat saya Bu, yang berangkatin saya haji. Saya itu 2009 disuruh buat surat keterangan tidak mampu biar bisa umroh. Nggak mau kata saya. Lo ngapa Ustadz? Nanti nggak mampunya permanen kata saya. Saya mau kalau habis saya daftar surat keterangan tidak mampu, suratnya saya ambil, saya bakar.
Nanti takut permanen. Sampai tuwir saya melarat terus ya Bu ya. Nggak mau, bukan sok kaya, kata saya. Jangan pakai surat keterangan tidak mampu. Mohon banget saya minta. Karena saya nolak Bu. Saya dapat rezeki, seminggu kemudian transfer langsung 35 juta untuk berangkat haji. Berangkat tahun 2012. Nah yang berangkatin saya haji itu anaknya hebat-hebat Bu. Dokter semua, tapi nangis dia sama saya. Apa kata dia? Kalau waktu bisa diulang, saya nggak mau anak saya pinter semua, kata dia. Kalau bisa ada yang goblok satu, kata dia. Lo ngapa Pak, kata saya? Gara-gara mereka pinter semua, jadi orang hebat, nggak ada yang ngurus orang tua. Bahkan nggak ada yang peduli sama orang tua. Anak tiga-tiganya hebat semua, sibuk dengan urusan sendiri. Mantunya, kan anaknya laki semua kan Bu, mantunya perempuan judes semua. Kelarlah. Cucungnya nggak ada yang tahu cara berbakti sama kakek. Kebahagiaan sejatinya orang tua itu ingin dianggap sama anak cucung. Iya nggak kira-kira? Itu sebenarnya. Dia sudah kaya kok, dia sudah hebat, tapi ingin dianggap. Betapa memang sedemikian rupa ingin punya anak yang berbakti, ingin punya anak yang solih. Ibu-ibu rahimakumullah, sampai mana tadi itu? Malun wala banun. Tidak ada gunanya harta yang disombongkan, anak-anak yang jadi kebanggaan. Illa ban atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang damai, hati yang senang, hati yang selamat. Mudah-mudahan kita selamat dengan amal pahala kita. Amin. Duit nggak ada gunanya Bu di akhirat nanti. Yang berguna amal soleh kita, pahala yang kita kerjakan hari ini. Inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nantinya. Sekarang akhirat itu tampak tidak nyata, dunia yang nyata. Tapi nanti di akhirat dunia itu semu, akhiratlah yang nyata di kehidupan kekal abadi selama-lamanya. Selain itu manfaat pahala ini begini Bu, untuk menghapus dosa-dosa. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu ini banyak dosa enggak? Banyak aja apa banyak banget? Banget. Ibu-ibu sama saya banyak mana dosanya? Ya banyak ibu-ibu lah, banyak ibu-ibu aja ya. Jangan banyak saya ya Bu, banyak ibu-ibu aja. Tapi kayaknya banyak saya juga ya. Karena barang siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak ngomong siapa? Ya saya yang banyak ngomong Bu. Perasaan saya pagi, siang, malam ceramah. Takut juga saya Bu. Karena jujur saja, apa iya penceramah itu semua omongannya diamalkan? Belum tentu. Penceramah juga manusia Bu, punya kekurangan, punya khilafnya. Maka wajar yang banyak ngomong banyak dosanya. Nah karena kita ini nyadar banyak dosa, dan dosa kita belum tentu sudah dimaafkan Allah, belum tentu mendapatkan ampunannya. Maka salah satu cara kita menghapuskannya dengan cara mengerjakan banyak kebajikan, pahala kebaikan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Maka ikutilah dosa yang pernah dikerjakan, khilaf dan salah yang pernah kita lakukan, dengan kebajikan dan pahala di masa sekarang. Tamhuha, maka kebaikan kita di masa kini akan menghapuskan dosa kita di masa yang lampau. Allahumma amin. 2 ya, 3 sekarang. Fadilah istiqomah di majelis ilmu ini kita silaturahim. Kan ketemu yang lain ya Bu ya, silaturahim. Man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi wa ayung sa'alahu fi atharihi fal yasidu rahimah. Barang siapa yang kepengen Allah panjangkan umurnya, wa ayub satolahu fi rizqihi, dan Allah luaskan rezekinya, fal yasidu rahimah, maka jagalah silaturahim. Silaturahim itu Bu, bukan via WhatsApp, bukan di media sosial. Itu cuman sarana.
Silaturahim sebenarnya ya begini, ketemu, saling menziarahi. Dulu Bu, kalau di zaman Nabi ini, Nabi itu tiap ba'da asar keliling untuk silaturahim. Cuman kalau kita mau amalkan kayak gitu takut Bu, takut orang curiga, mau ngutang nih kayaknya, tumben datang, orang curiga kayak mau ngutang. Apalagi masa pandemi ini kan, orang jadi curiga. Maka salah satu medianya agar kita rajin saling mengunjungi, rajin berangkat ke majelis ta'lim. Makanya kalau ibu-ibu berangkat ke majelis ta'lim, niat nuntut ilmu, 1, 2 niat silaturahim, ada doa malaikat, tibta, bagus kamu, wa taba mamsyaka, bagus perjalanan kamu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, maka Allah akan tetapkan tempatmu di surga. Atau wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, Allah sudah siapkan kaplingan rumahmu di surga nantinya. Allahumma amin. 3 ya. Yang keempat sekarang, fadilah istiqomah di majelis taklim ini akan dimatikan husnul khotimah. Karena memang nggak mudah ya Bu, mati husnul khotimah itu. Tempo hari Malabar ya, di Masjid Al-Busra, meninggal sedang sholat subuh, sujud kan ya Bu ya. Padahal bukan kiai kan, bukan ustaz. Mengapa dia bisa begitu Bu? Mungkin dia punya amal yang dia istiqomahkan, yang kita nggak tahu. Wong kiai aja matinya di rumah sakit kok, dia meninggalnya sujud terakhir sholat subuh. Ustadz Ferdinand ya Bu, yang di Langkapura lagi ngimami sholat taraweh. Siapa lagi? Yang di Gang Darussalam hari Jumat, khotib nggak datang, terpaksa dia, tidak ada rotan akar pun jadi, ban serep, naik khutbah Jumat, bingung materinya apa, sudahlah bahas aja kematian, ngambil rukunnya, khutbah paling cuma 5 menit, habis itu ngimami sholat Jumat, rakaat pertama bacaannya panjang, begitu rakaat kedua dia nggak panjang, baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, brak ambruk Bu, digantikan oleh makmum di belakangnya. Begitu dibangunkan sudah meninggal dunia. Selesai sholat Jumat, meninggalnya hari Jumat, habis khutbah Jumat, lagi ngimami sholat Jumat, pas ngucap Allahus samad, namanya Pak Ahmad. Keren banget. Ini husnul khotimah. Yang kemarin di Jawa Barat, kabupaten mana itu, lagi ceramah majelis taklim, meninggal dunia. Yang ada rekamannya di YouTube juga Bu, namanya Kiai Bukhari Amin, sedang ceramah Isra wal Mi'raj, wafat, meninggal dunia. Saya maulah Bu, lagi ceramah mati. Tapi jangan sekarang, jangan sekarang. Enggak Bu, jangan sekarang itu bukan karena majelis taklim Aisyah masih butuh saja, tapi karena istri saya masih muda soalnya. Kalau saya mati Bu, kawin lagi lah dia. Ya nggak bisa ngelarang lah saya kalau masih muda. Saya mau itu pas saya mati istri saya sudah seumur Bu Hajah Maliyah gitu loh. Udah tuir gitunya maunya saya. Makanya kadang-kadang tak pikir-pikir ya Pak, apa kelebihannya punya bini jelek? Kalau kata guru ngaji saya dulu, kalau istri jelek kekel katanya. Kekel, tahu kekel nggak Bu? Kekal. Tapi kalau punya istri cantik nggak kekal. Iya juga ya. Cantik itu ya 17-36 tahun ya Bu ya. Habis itu lama-lama peyot juga kan. Tapi kalau jelek kekal, 17 jelek, 30 ya jelek, 40 ya jelek, 50 ya jelek, 60 ya jelek. Terus kalau kita mati Pak, nggak ada yang demen nggak? Punya bini pendek, gendut, hitam, rongos,
Begitu bapak-bapak mati nggak ada yang demen itu. Kekal setia dengan suaminya gitu. Setia sama suaminya. Coba kalau punya bini muda, istri mati dulu, suami mati duluan, istri masih cantik, mulai banyak yang menghibur. Yang menghibur ketua takmir masjid. Mana bos kontrakan lagi ya Bu ya. Bos kos-kosan, savingnya udah banyak kan. Sabar dek, sabar. Ini musibah, ada Kang Yayan. Beres-beres. Kelar urusan ibu rahimakumullah. Jadi balik lagi bahwasanya mati husnul khotimah itu nggak gampang. Walaupun saya berharap, walaupun kita nggak mati husnul khotimah benar, mudah-mudahan kita matinya sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ya kan banyak ya Bu, rata-rata kan orang zaman sekarang kan, kalau sakit pasti rumah sakit kan, takut rasa bersalah makanya dibawa ke rumah sakit. Beda sama orang Arab Bu. Orang Arab kalau orang sudah mau kira-kira mau mati, nggak dibawa ke rumah sakit. Atau rumah sakitnya ngomong, dokternya jujur, bawa pulang saja, banyak talqin di rumah. Makanya orang Arab rumah sakit sepi. Beda sama orang Indonesia, apa-apa rumah sakit tumplek. Apalagi dulu Bu, sekampung apa besuk ke rumah sakit semua ya. Kalau orang Arab tidak, mereka lebih pasrah pada Allah. Makanya belajar pasrah ya Bu. Kalau kata dokter sudah nggak tertolong, kalau kata ustadz baiknya bawa pulang ke rumah, bawa pulang ke rumah saja. Bisa kita talqin di rumah agar meninggalnya husnul khotimah. Kalau rumah sakit kan belum tentu kan, karena pelayanannya, karena kecapean dan lain sebagainya. Kita saja kadang itu terlalu suuzon dengan diri kita sendiri. Tidak apa-apa sih sebetulnya sedemikian rupa. Nah kalaupun tidak bisa husnul khotimah, minimal sudah taubat. Karena taubat diterima oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap terima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maksud saya begini Bu, nyawa kita ditarik nih, udah ditarik nyawa tapi baru sampai lutut, taubat Allah terima. Nyawa sampai pinggang sudah ditarik, ini sudah setengah badan mati, kita taubat Allah terima. Nyawa sampai udel, nyawa sampai dada Allah terima. Yang enggak Allah terima malam yugharghir, kalau sudah di sini. Makanya saya baca-baca hadis begini, subhanallah, kayaknya orang Islam ini bakal masuk surga semua lah karena taubat. Ya ada yang bablas nggak taubat, dimanipulasi oleh setan. Makanya kalau ada orang mau meninggal tuh deketin dia, talqin terus. Jangan setan yang memanipulasinya, kita, agar dia bisa bertobat sebelum ajalnya. Selama nyawa belum sampai tenggorokan, tobat tetap diterima, seburuk apapun orang itu. Apalagi memang orang baik kan. Baik, yang terakhir, yang kelima, fadilah istiqomah di pengajian ini mendapat berkah dari Allah selalu. Hidup di dunianya, inti hidup ini berkah, betul nggak Bu? Saya ambil perumpamaan begini, inti berkah itu. Ada orang hidupnya pas-pasan, suaminya buruh, tinggalnya ngontrak, rumah sendiri aja nggak punya, tapi hidupnya bahagia. Begitu saya tanya, ngapa Bu bahagia? Saya alhamdulillah Ustadz, dapat dari suami ngulik jadi buruh, cukup buat bayar kontrakan bulanan dan cukup buat makan, nggak kelaparan. Itu aja sudah senang betul. Alhamdulillah sudah setahun lebih kami ngontrak di sini, nggak pernah telat bayar kontrakan. Beras selalu ada, ongkos anak sekolah ada, sederhana. Tapi bahagia Bu. Walaupun nggak punya rumah kan, walaupun ngontrak, tapi dia bahagia. Itu namanya berkah. Ada yang sumpek hidupnya, padahal kos-kosannya 100 pintu. Maaf Kang Yayan, maaf ya. Kang Yayan, Ustadz Mardiansa ini bos kontrakan semua soalnya. Jadi punya kos-kosan 100 pintu, tapi sumpek. Gaji gede, tapi sumpek. Karena mengapa? Yang dipikir cuman kejar setoran.
Orang telat dikit bayar kontrakan dimarah-marah. Maaf Bu Haji Amalia, bos kontrakan juga ya, bos kos-kosan ya. Orang telat bikin bayar kontrakan dimaki-maki, dimarah-marah. Lo tahu nggak? Gua bayar itu ke bank. Waduh, subhanallah, galak amat bos kontrakan ya. Loh, mengapa? Yang ngontrak bahagia, padahal nggak punya rumah. Sekedar dia bisa bayar kontrakan dan tidak telat. Tapi yang bos kontrakan marah-marah aja kerjaannya. Itu yang disebut dengan keberkahan. Itu yang kita cari dalam hidup ini. Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang hakiki. Setuju nggak Bu? Nah, makanya rajin pengajian ibu-ibu. Kalau ibu-ibu rajin pengajian, disiram. Ibarat tanaman udah disiram subur semua. Ibu-ibu ini udah subur belum sih? Subur ya, rata-rata subur. Ada yang cungkring, langsing berarti kan? Ibu-ibu rahimakumullah, ibarat tanaman kita subur, jiwa kita tenang, hidup bahagia. Apa dikira kalau orang ngejar dunia itu nggak menderita? Kasihan loh Bu. Orang yang dari pagi ketemu sore hingga malam, duit aja dihitung, harta saja diurus, dunia yang dia kejar. Kasihan ngelihatnya Bu. Capek hidupnya melayani dunia, nggak pernah cukup. Kayak minum air laut. Makin diminum makin haus, makin banyak dapat tapi makin banyak pengeluaran juga. Capek kita melayani dunia ini. Makanya jangan pernah merasa malas untuk berangkat pengajian. Lagi tidur siang nih, hari Rabu nanti. Waduh, malas amat ini. Habis sholat zuhur, habis makan siang ngantuk kan? Apalagi makan nasi padang nih. Bumbu palanya kental, ngantuk. Males banget. Ingat aja kata Pak Parman. Orang yang rajin pengajian hidupnya berkah. Berangkat. Bismillah, berangkat ke pengajian. Hidup akan berkah. Hati akan tenang. Karena susah mencari keberkahan itu nggak gampang. Mencari ketenangan itu nggak gampang. Kalau kata orang sekolah, trickle down effect. Sesuatu yang jatuh dari langit itu karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh menderita orang-orang yang sudah dicabut keberkahannya. Yarfa'allahu ta'ala al-barakata min kasbihi wa rizkihi. Allah mencabut keberkahan dari rezeki dan usahanya. Karena begini, kita ini kalau ngejar dunia, bandingin sama punya orang, capek sendiri Bu. Betul kira-kira? Capek kan? Oke, saya ingin closing ini, terakhir lah. Udah jam 11 ya Bu, ya jangan siang-siang. Saya ingin cerita, ada kakek nenek sudah tua, pulang dari ladang hujan-hujanan, basah-basahan. Kata papasan sama orang yang naik sepeda, goncengan juga. Kata si nenek Noel suaminya, Pak, coba beli sepeda sih. Walaupun kehujanan kan kayak orang itu enak, cepet sampai rumahnya. Nggak basah kayak kita gini, jalan becek-becekan. Iya, kata suaminya, nanti kita cari sepeda murahan nggak apa-apa, yang penting kebeli. Yang naik sepeda Bu ketemu yang naik motor. Kata yang naik sepeda, istrinya ngomong, Pak, coba kita punya motor ya, nggak capek ngegoes kayak gini. Mestinya 5 menit udah sampai rumah, gara-gara naik sepeda setengah jam baru nyampe. Selip dikit kepleset. Iya, kata suaminya, kita nabung mah, mudah-mudahan kita kebeli motor, seenggak-enggaknya bisa bayar DP-nya. Yang naik motor Bu papasan sama yang punya mobil. Kata yang naik motor, Pak, coba kita punya mobil. Walaupun kehujanan kan nggak basah kayak orang itu. Hujan-hujan, nyetel kaset, nyanyi lagu dangdut, kan seneng. Nah yang naik mobil tadi Bu nggak sama bini, sendirian. Papasan sama kakek nenek, ketemu sama kakek nenek yang jalan kaki tadi. Nangis Bu yang naik mobil. Ya Allah, kata yang naik mobil itu, so sweet amat kakek nenek itu, mandi hujan bareng kata dia. Sampai kakek-kakek nenek-nenek hidupnya bahagia. Nah saya, pikir dia, belum apa-apa sudah ditinggal bini. Pengen seperti kakek nenek itu, walaupun hidup susah tapi rukun. Itulah manusia Bu. Kalau ngelihat orang selalu lebih, kurang bersyukur dengan apa yang ada di dirinya sendiri. Maka orang bahagia itu adalah orang yang berkah. Hidup diberkahi itu adalah ketika kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita.
dan tidak terhirau dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita langsung berdoa ya.